Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia terutama hidayah berupa bisa menetapi dinul Islam, menetapi agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak lupa, marilah kita senantiasa curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, teriring dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang ketiga, tidak lupa kepada para pemirsa sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dimanapun berada. Tak lupa kami ucapan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberi manfaat, faham dan barokahnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu." Dan tidaklah aku biarkan hawa nafsu menguasai diriku, sebab sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada kejelekan atau kemaksiatan. Nah, dari sini para pemirsa sekalian, dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa Allah menegaskan kepada kita sebagai umat Islam untuk bisa bagaimana menjaga, mengontrol hawa nafsu kita. Sebab sebenarnya manusia itu pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Manusia itu bahkan tempatnya salah dan lupa. Innal insana makanul khoto' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Artinya apa? Kita sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan, kekhilafan. Tetapi kita diingatkan oleh Allah untuk bagaimana meskipun kita menjadi manusia yang sebagai tempat salah dan lupa, artinya mudah untuk berbuat salah, tapi kita bisa mengontrol diri kita, menjaga diri kita. Salah satunya tentu dengan kita berilmu. Dengan kita berilmu, kita tahu bedanya mana yang halal dan haram. Kita tahu mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang halal, mana yang itu sunnah. Nah, dengan ilmu yang kita tahu, dengan kita mengaji di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah atau Al-Hadits, ilmu tersebut kita amalkan dengan cara kita praktekkan dalam keseharian. Kalau itu berupa larangan, kita jauhi. Kalau itu berupa perintah, kita laksanakan. Kalau itu berupa
perbuatan yang sunnah, ayo kita semangat untuk mengerjakan, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang faqih. Sebab orang yang berilmu tanpa diamalkan, dia tidak akan mencapai predikat faqih. Karena seorang yang faqih adalah al-faqihu alladzi ya'malu bi ilmihi. Orang yang mampu mengamalkan ilmu yang telah dia kuasai. Nah, salah satunya kita kembali lagi dengan kita memahami bab hawa nafsu, di mana hawa nafsu senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, kepada perbuatan yang negatif. Nah, kita tentu paham, oh berarti hawa nafsu saya harus saya jaga. Jangan sampai saya terlena, jangan sampai saya terbawa arus hawa nafsu saya, sehingga saya menjadi pribadi yang suka berbuat maksiat. Kita balik menjadi sebuah kekuatan dengan kita membangun fastabiqul khairat, berupaya mengamalkan hal-hal yang baik, tentunya yang seiring dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu pula kita akhirnya menjadi orang yang faham. Nah, manusia itu tidak akan mungkin mengerjakan dua hal yang berbeda dalam satu amaliyah. Artinya, dalam satu saat manusia itu berbuat kemaksiatan dan berbuat yang punya nilai pahala. Tidak mungkin. Pasti seseorang itu manakala dia melakukan perbuatan amal solih, perbuatan yang baik, tentu di saat itu pula dia tidak mengerjakan perbuatan jelek. Sebaliknya, ketika seseorang mengerjakan perbuatan yang maksiat, tentu pula di saat itu dia tidak mengerjakan hal yang positif atau amal solih. Nah, untuk itu mari tergantung kita. Allah menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum tersebut tidak punya niatan merubah dirinya. Artinya apa? Kalau seseorang umpama saat itu berbuat kejelekan, berbuat maksiat, dia tidak punya keinginan untuk merubah diri menjadi pribadi yang positif, pribadi yang beramal solih, meninggalkan kemaksiatannya, tentu Allah pun akan membiarkan dia terlena dalam kemaksiatan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Untuk itu mari sesuai dengan Allah tegaskan tadi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Ayo kita menjadi pribadi yang mampu menanggulangi hawa nafsu kita, sehingga semakin lama kita semakin meningkatkan diri, meningkatkan kefahaman, meningkatkan amaliyah, menjadi pribadi-pribadi yang fastabiqul khairat biidznillah. Sekian yang bisa saya nasihatkan, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan di dalam kami menyampaikan atau kasar kata kami di dalam merangkai kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.